Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan pada pagi ini. Kita semua masih diberi kenikmatan berupa kesehatan sehingga dapat berjumpa lagi lewat Zoom. Dalam rangka lebih mendalami materi di buku tematik 2H tentang aturan menonton televisi, bermain gadget atau gawai. Maka alhamdulillah Dr. Nila sudah berkenan hadir pada pagi ini untuk menyampaikan tips untuk kami semua di kelas 2. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan menerapkan apa yang dokter sampaikan setelah ini di kehidupan sehari-hari. Untuk Dr. Nila, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk membagikan ilmu tentang kesehatan mata kepada kami. Kami persilakan waktunya, dokter. Wah, keren. Ini Nadia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru dari SD Islam Tugasku yang sudah memberi saya kesempatan, juga Mama dari Nadia dan Arkana yang telah memberi saya kesempatan pada pagi hari ini untuk sharing kesehatan ya Bapak Ibu Guru dan anak-anak semuanya yang cantik dan ganteng. Sebentar, saya share dulu ya. Jadi ini kita mau membahas apa sih akibatnya kalau kita sering nonton televisi ya dan main handphone terlalu lama ya. Sebentar ya, saya share dulu. Siapa sih yang suka main handphone di sini? Banyak apa enggak ini di sini? Kayaknya banyak deh, Bu Dokter. Boleh raise hand sayang, boleh raise Lagi loading. Siapa yang suka main gadget? Di chat boleh. Oh, Fahri. Zafran itu bukan Zafran. Zafran. Ini kayaknya sinyalnya di tempat saya nih. Delay. Binar, Fatima, Aira, Raya, Ayla, Charles, wah banyak. Dari yang terjadi pada benda tersebut apa lo? Apakah kan tadi kalau bendanya kan dia jadi bergerak menjadi diam, atau dia berubah arah gitu? Apa lo? Kalau tambah lagi cek sebenarnya. Ya, saya tidak. Sepertinya sinyal ya Bapak Ibu ya? Sinyal ya Pak, gelap. Iya, sebentar. Sinyalnya lagi muter. Oh iya, baik. Atau kalau ini bisa dikirim ke... Kirim aja kali ya? Dikirim aja Bu Dokter, nggak apa-apa. Tapi ada nomornya. Iya, soalnya ini juga internetnya lagi unstable, maklum anak-anak pakai anak-anak bareng-bareng sekolah. Oh iya, nggak apa-apa Bu Dokter. Pak Danis boleh kirim nomor Pak Danis aja mungkin di chat Pak. Oh ya, saya kirim. Bu Dokter boleh kirim ke Pak Danis Bu, nanti dibantu untuk di-share. Share betul, ya. Ya, di chat ya Bu, saya chat. Bentar. Iya. Ricci masuk.
Sambil menunggu nanti anak-anak bisa ini ya, kalau mau catat-catat dikit juga boleh. Nanti kita ada pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu. Semoga nanti bisa setelah mendapat penjelasan dari Ibu Dokter nanti bisa menjawab semua pertanyaannya dengan baik ya. Tuh. Tuh, tadi ada yang baca-baca buku juga saya lihat Pak Firdaus. Hah? Ada yang sudah baca buku juga, luar biasa. Wow, keren ya. Wira kasih namanya yang bagus, anak ganteng. Oh ya, iya Wira. Kasih namanya yang bagus. Nah, Nanti ya, anak hebat ya. Ibu sudah diberi ini, Ibu sama Ayah sudah beri yang nama yang baik ya, Wira. Oke. Bisa kan ya, ganti sendiri ya. Coba Bapak lihat di. Oh, belum ada. Kenzi menunggu dengan tenang. Duduknya tetap nih Kenzi kayak anteng banget kamu. Ribetnya. direktur perusahaan nih Kenzi nih. Mantap. Oke. Oh ya, sudah. Saya kirim. Oh ya, ini. Sudah dikirim ke saya dari Mama Marga. Mini kenapa, Min? Saya Nanya, download Min. dulu. Mau ke toilet. Enggak, bukan. Ini ngeliat dokternya tuh kayak masih belasan tahun. Tahu siapanya? Dokter. Nanti bisa tanya. Iya, kamu tanya sama dokternya langsung ya. Sebentar ya, saya buka dulu itunya. Ya, biasa maklum soalnya jamnya sama sekolah anak-anak juga, jadinya kayaknya rebutan deh sinyalnya. Oke. Masih loading. Nah ya. Share screen. Kalau di saya bukan sinyalnya Bu Dokter, laptopnya yang agak lemot. Tapi ya saya share screen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ganti yang baru, Pak Denis. Ini juga baru, Pak. Harus upgrade. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak Dani, sudah. Saya slideshow. Slideshow, Pak. Oke, sip. Ya. Sayang yang belum buka kameranya dibuka ya sayang ya. Ya dibuka nak kameranya. Dibuka kameranya nak. Tuh, nah. Tadi yang nanya tadi tuh ya. Dibuka. Nama dokternya siapa itu ada tuh. Kalau kalian mau baca tuh ada ya. Nanti juga disampaikan sama dokternya. Dokternya lagi mencari sinyal ya. Sabar ya. Wah, saya baru tahu nih, strabismus. Wah, jadi penasaran nih apa strabismus. Strabismus. Oftalmologi dan strabismus. Kalau oftalmologi benar dari optik. Oh, dokternya ini lulusan Undip. Oh. Siapa yang mau jadi dokter di sini, ada nggak? Siapa yang ingin menjadi dokter? Coba. Banyak kayaknya tuh. Banyak ya. Ini. Oh, Ziva mau jadi dokter, Ziva. Ini mau jadi dokter apa, Min? Dokter hewan Ziva ya? mau jadi dokter apa, Ziv? Ini pengen Ziva, jadi mau jadi dokter mau apa? jadi dokter gigi. Oh, mau jadi dokter gigi. Kaila mau jadi dokter apa, Kaila? Begini kita lihat darah aja minta. Anu ibu. Dokter hewan. Oke, dokter gigi. Kalau aku mau kayak dokter mama aku, tapi aku lupa namanya apa. Dokter apa? Nanti tanya ya, Dimas. Mamanya dokter apa? Radiologi ya. Kalau aku mau jadi dokter anak aja, Bu. Radiologi ya.
Ya Dimas ya. Aila, mau dokter apa Aila? Dokter kesehatan anak. Oh, Ih, keren Naila. Jadi anak ya, Ai. kok nggak ada yang mau jadi dokter hewan? Dokter hewan nggak ada? Andrina ini. Siapa yang mau Ini tadi jadi kan dokter bilangnya hewan? Mimi mau jadi dokter Oh hewan. iya, Oh, Mimi Mimi mau dokter jadi dokter hewan. hewan. Keren loh. Hewannya apa nih? Apa sih pengen jadi dokter? Lihat darah manusia aja udah merinding. Oh gitu. Kenapa Berarti kan pengen jadi dokter? Kenapa Mimi mau jadi dokter hewan, Min? Karena apa? Karena tuh Mimi itu apa tuh namanya? Kalau Cara menjaga kesehatan mata. Karena mata sehat merupakan jendela dunia. Ya, wow. kenalkan nama saya Arnila Novitasari Saubik, biasa dipanggil Dokter Nila. Iya. Terima kasih. Next selanjutnya. Ya. Nah, ini pasti anak-anak sudah tahu nih mata yang sehat itu seperti apa ya. Mata yang sehat itu seperti yang digambar itu ya. Jadi tidak ada keluhan pandangannya kabur, mata tidak merah ya. Mata terlihat baik ya. Kalau kita biasanya di Asia warnanya hitam ya. Mungkin kalau di selain di Indonesia bisa berwarna biru, hijau, abu-abu ya. Nah, itu merupakan gambar mata kalau dilihat dari samping ya, kalau dilihat dari samping. Ini bagian-bagian dari mata ya. Dari luar ada otot sebagai penggerak agar kita bisa melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Terus dari luar ini ada yang namanya kornea. Kornea itu yang bening, yang kalau terlihat dari luar seperti berwarna hitam, tetapi aslinya berwarna bening ya. Kemudian di dalamnya ada suatu ruangan ya bernama kamera okuli anterior. Nah, terus kita akan ketemu yang warnanya hitam. Nah, itu yang namanya iris. Nah, di situ iris dia mengatur dia akan mengatur mengecil dan membesarnya ruangan yang namanya pupil sehingga kita bisa melihat apa yang berada di depan kita dengan baik dan jelas. Lalu di belakangnya ada lensa. Nah, nanti di lensa itu ada otot-otot lagi, dia yang membantu memperjelas apa yang kita lihat. Nah, nanti ingat-ingat nih fungsi otot ini, nanti bisa di next selanjutnya, di slide selanjutnya Bu Dokter jelaskan nih. Otot-otot lensa itu bisa capek. Nah, nanti kok bisa capek karena apa ya? Nanti kita belajar lagi ya. Di belakangnya ada syaraf mata ya, namanya retina, warnanya orange ya. Terus di belakang retina ada syaraf mata, syaraf optik ya, dia berhubungan dengan bagian otak kita. Oke, next slide selanjutnya. Nah, ini merupakan gambar-gambar posisi yang salah. Mungkin di antara kalian ada tuh yang suka nonton televisi terlalu dekat ya, main gadget terlalu dekat, atau sambil tiduran, atau memegang laptopnya dengan posisi yang duduk yang salah seperti ini, atau bahkan mungkin makan sambil bermain handphone atau sambil menonton tab atau melihat televisi. Nah, ini sepertinya Bu Dokter juga melihat tuh di buku tematik ya. Kenapa kok di situ kita nggak boleh nonton TV terlalu dekat ya, sambil tiduran, sambil makan, atau dengan posisi yang salah. Kenapa ya kita nggak boleh seperti itu? Slide selanjutnya. Nah, karena nanti bisa mengakibatkan mata kita sering berkedip-kedip, ya. Bisa jadi sering berkedip-kedip. Lalu next. Bisa juga jadi sering mengucek mata. Karena apa? Karena capek. Karena kita selalu melihat dalam jarak yang sangat dekat. Sehingga bisa juga mengakibatkan mata menjadi kering. Nah, next. Nah, kalau sudah seperti itu, sering mengucek-ngucek, sering berkedip-kedip, matanya kering, apa yang paling berat bisa pandangannya menjadi kabur nih. Yang sebelah sini, pandangannya masih jelas, tetapi di gambar sebelah kanan yang kalian lihat gambarnya jadi kabur. Tentu saja kalian tidak mau kan pandangannya menjadi kabur seperti ini. Next.
Kalau pandangannya kabur ketika mengikuti pelajaran, terutama ketika kalian sedang melihat laptop seperti sekarang ini, kalau terlalu lama pandangannya kabur, kepala kalian bisa sakit, ya. Bisa sakit kepala, ya. Next. Sehingga kalau sakit kepala, kalian tentunya sulit sekali mengikuti pelajaran, ya kan? Jadi nggak konsentrasi, pelajarannya jadi susah untuk diingat-ingat, ya. Next. Nah, kalau sudah seperti itu, apa sih yang harus dilakukan ya? Kalian harus bilang bisa ke Bapak Ibu guru atau ke Mama Papa, bisa ke Ayah Bunda, ya. Ya, untuk segera memeriksakan ke dokter mata, ya. Kalau ke dokter mata nggak perlu takut, tuh ada adik kecil yang lebih kecil mungkin dari kalian. Dia nggak takut untuk periksa ke dokter mata. Di sana nanti kalian akan melihat gambar-gambar yang menarik, ya. Paling nanti cuma diberi senter, ya, di tempatnya Bu Dokter nggak ada tuh alat suntik, ya, karena kan kita mau periksa mata, ya. Oke, next. Nah, nanti di dokter mata kalian akan melihat gambar-gambar seperti ini, ya. Ada yang tulisannya angka, ada huruf, ya. Mungkin ada gambar rumah atau ikan, kereta api, ya. Gambarnya seperti itu. Nanti kalian diminta untuk membaca atau menyebutkan gambar yang kalian lihat. Next. Nah, nanti apabila Bu Dokter atau Pak Dokter mata menyarankan kalian untuk memakai kacamata, berarti kalian harus memakai kacamata dengan baik dan benar. Oke, next. Apa sih akibatnya kalau seumpama Pak Dokter atau Bu Dokter mata menyarankan untuk memakai kacamata, tetapi kalian tidak mau memakai kacamatanya? Nah, matanya bisa apa? Lihat tuh, bisa jadi malas. Mata malas itu apa? Mata malas itu tetap aja nggak bisa untuk melihat dengan jelas walaupun sudah memakai kacamata, ya. Jadi kalau harusnya sekarang diminta untuk pakai kacamata, tapi nggak taunya pakai kacamatanya baru nanti waktu kelas 6 SD. Nah, matanya udah terlanjur males untuk melihat sesuatu. Atau bisa juga matanya jadi juling, ya. Tadi sepertinya Pak Guru ada yang bertanya strabismus itu apa ya? Strabismus itu mata juling. Nah, itu matanya juling. Ya, iya. Mata juling itu yang satu bisa lihat lurus, yang satunya bisa bergulir keluar atau ke dalam gitu. Next. Nah, kalau sudah mata juling itu apa obatnya? Nah, bisa, ini kan matanya bergulir ke dalam. Setelah dipakai kacamata, matanya jadi lurus lagi. Demikian juga gambar yang ini. Jadi, tidak perlu cemas apabila mata juling. Tetapi apabila sudah berat, biasanya harus dilakukan tindakan pembedahan. Tetapi kalau masih awal, mungkin kita bisa bantu dengan pemberian kacamata, ya. Next. Nah, ini kenapa sih kalau sering di depan TV, layar komputer, atau gadget, handphone, gawai itu tidak baik untuk kalian semua? Karena apa? Karena bisa meningkatkan risiko timbulnya mata minus, ya. Kalau yang sudah pakai kacamata mungkin minusnya tambah banyak, ya. Harusnya mungkin pertambahannya 3 tahun sekali baru bertambah. Itu bisa tiap bulan bisa terus bertambah. Terus kalian jadi jarang ngobrol sama mama papa atau sama teman. Kalau sekarang mungkin di rumah saja, ya. Kalian jadi jarang ngobrol sama mama papa karena kalian asik bermain handphone, bermain gawai lainnya. Terus yang terakhir, kalian jadi terganggu siklus boboknya, ya. Siklus tidurnya terganggu, jadinya apa? Malas belajar, malas makan, badannya nggak enak, ya. Karena kalian asik bermain gawai. Next. Oke, next. Ya. Nah, ini nih tadi, mengapa berada di depan TV, komputer, HP, tab dapat menyebabkan kita pakai kacamata. Ini next. Itu tadi. Next.
berkaitan dengan tadi anatomi bola mata kita yang tadi di slide pertama ya. Di sini ada lensa, ini ada otot-otot yang mengendalikan lensa. Nah ini nih yang bisa rusak nih, yang bisa kalau kalian terlalu sering melihat dalam jarak dekat ya. Kalau kita melihat jauh, otot-otot ini beristirahat ya, otot-otot yang memegang lensa. Tetapi ketika kalian melihat dekat, otot-ototnya akan menegang ya, tadinya kan istirahat tapi karena lihat dekat dia tegang terus, capek. Itu seperti kalau kalian berlari-lari. Kalau kalian lari terus-terusan pasti kakinya akan capek, bisa kram. Nah itu karena bekerja terus-menerus otot mengalami kelelahan sehingga lensa yang tadinya tipis dia karena dia menegang otot-ototnya jadi bentuknya cembung. Terus ketika untuk melihat jauh lagi, dia lupa untuk memipih lagi, untuk tipis, otot-ototnya juga lupa untuk beristirahat. Nah, itu yang mengakibatkan bisa memakai kacamata karena kalian melihat gadget atau gawai lainnya dalam jarak yang dekat dan dalam jangka waktu yang lama. Oke, next. Nah, next ya. Next. Nah ini, sebelumnya ya. Nah ini jadi kan kalian sekarang usianya berapa ini? Sekitar 7-8 tahun ya berarti ya Bapak Ibu Guru ya? Iya betul dong. Nah jadi sebetulnya berapa jam sih dalam sehari kalian boleh melihat TV, bermain komputer, lalu memegang handphone, itu keseluruhan sekitar 3-4 jam. Itu juga nggak boleh langsung dalam 3-4 jam tanpa istirahat. Harus ada sekitar 2-3 kali istirahat. Jadi kalau sekolahnya sudah dari jam 8 sampai jam 12 atau jam 8 sampai jam 11 siang, itu setelah itu harus istirahat ya. Tidak boleh lalu kalian setelah di depan laptop selama 3 jam lalu kalian melanjutkan dengan bermain handphone ya atau melihat televisi dalam jangka waktu lebih dari 1 jam ya. Karena nanti bisa capek kayak tadi ya, kakinya capek. Nah, itu matanya yang capek ya. Next. Nah, jadi apa sih agar mata kita tetap sehat? Nah, ini nih rahasianya. Setiap 20 menit sekali kita beristirahat selama 20 detik ya, melihat jarak 20 kaki atau 6 meter. Nah, kalau nggak taunya, aduh kamarnya nggak sampai 6 meter Bu Dokter, gimana caranya ya? 20 menit, tutup mata 20 detik. 20 detik caranya berarti kita berhitung 1 sampai 20 ya. Jadi 1, 2, 3 hitung sampai 20 kali ya. Nah ya, jadi yang pertama prinsip 20-20-20. Kemudian posisi duduknya harus tegak ya, tidak boleh membungkuk ya, karena nanti otot-otot di leher bisa capek, terus kepalanya pusing juga ya. Terus di antara sesi pelajaran diharapkan ada istirahat, ya boleh sambil berdoa boleh, atau sambil berdiri sebentar ya, gerakan tangan, lengan ya. Kemudian sebaiknya ketika sekolah online jangan menggunakan handphone atau tab. Gunakan layar televisi atau laptop sehingga lebih daya akomodasinya si otot-otot mata tadi tidak terlalu lelah. Tetapi ingat batasnya ya 3-4 jam dalam sehari untuk di usia kalian. Next. Nah, terus jaraknya gimana Bu Dokter? Boleh nggak terlalu mepet gini? Nah, itu nggak boleh ya. Jaraknya harus sekitar 30-60 cm. Lalu layarnya harus berada sedikit di bawah. Jadi jangan terlalu ke atas, nanti capek juga ya. Nah, kalau untuk nonton televisi bagaimana caranya Bu Dokter? Apakah boleh sekitar 30-60 cm? Kalau tadi 30-60 cm itu untuk kita melihat layar komputer atau laptop. Kalau untuk televisi jaraknya idealnya adalah 5 kali lebar televisi di rumah ya. Jadi dihitung lebarnya TV, umpamanya katakanlah TV-nya lebarnya 1 meter, mungkin yang besar sekali, dikali 5. Nah, itu jarak yang paling ideal ya.
tidak boleh terlalu dekat ya. Kemudian disarankan menggunakan proteksi. Putus-putus ya? Masih jelas? Jelas. Oh iya. Oh, Kemudian terus kita juga untuk di layar komputer maupun laptop diatur kecerahannya. Jadi kalau tempatnya terlalu terang, misalnya lampunya terang sekali, brightness-nya boleh, kecerahannya boleh ditingkatkan. Tetapi kalau kayaknya tempatnya sedikit redup, kecerahan di layar komputer juga diturunkan ya agar mata kita tidak terlalu lelah. Nah, lalu jangan biarkan anak-anak melihat layar komputer atau televisi di ruangan yang remang-remang atau terang benderang ya. Jadi yang sedang saja. Tidak boleh terlalu gelap, juga tidak boleh terlalu terang. Seperti contohnya melihat televisi di kamar yang sudah dimatikan semuanya. Itu juga tidak boleh ya. Next. Nah, lalu posisikan jangan berada di bawah AC atau di depan kipas angin karena nanti matanya jadi kering tadi ya, jadi sering kucek-kucek mata, matanya kering ya. Lalu posisinya juga jangan membungkuk. Nah, bagi anak-anak yang sudah pakai kacamata, kacamatanya nggak boleh dilepas, dipakai, harus tetap dipakai ya, baik ketika sedang pelajaran maupun sedang tidak mengikuti pelajaran ya. Oke, next. Nah, jadi sekarang karena sudah tahu nih bagaimana cara menjaga mata tetap sehat, kita tidak boleh menonton televisi dalam jarak yang terlalu dekat sama tidak boleh terlalu lama, hanya 3-4 jam dalam sehari. Next. Nah, terus apalagi yang bisa bikin mata kita sehat, yaitu makan makanan yang bermanfaat bagi mata. Buah dan sayur berwarna merah dan hijau. Nah, itu ada gambarnya, itu ada bayam, brokoli, jagung, ya, ada wortel, pepaya, jeruk. Nah, itu buah-buahan dan sayur-sayuran yang bisa menjaga kesehatan mata kita. Next. Nah, dan jangan lupa apabila ada keluhan segera bilang sama Bapak Ibu guru atau Mama Papa di rumah ya. Dan apabila tidak ada keluhan, kita periksa mata paling tidak 1 tahun sekali untuk melihat apakah ada kelainan di daerah mata. Karena anak-anak biasanya memang jarang sekali mengeluhkan, nanti ketawanya setelah sudah dewasa atau mungkin kelas 5, kelas 6 baru mereka akan bilang kalau di mata mereka ada keluhan. Next. Jadi pesan Bu Dokter di sini diingat-ingat ya ada 10 pesan. Aduh Bu Dokter banyak sekali 10 pesannya ya. Tadi melihatnya 20, 20, 20. Terus yang kedua tidak boleh membungkuk. Harus istirahat di antara sesi pelajaran. Terus jaraknya harus dijaga antara laptop ketika melihat televisi dan tidak boleh menonton di tempat yang gelap atau terlalu terang ya. Sudah, next. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Wow, penjelasannya luar biasa ya, anak-anak ya. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Tanya jawab Tadi ya. mana sih itu? Host kita, mana host kita? Nadia. Nadia. Oke. Sip. Sehat. Siapa yang mau Nadia bertanya? leading ya. Ada yang mau bertanya atau bagaimana? Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Ya, bagus. Kelas 2A, 2B, 2C. Siapakah yang mau bertanya duluan? Atau ada Gani, ada Braga, Nadia. Yang mana dulu Nadia? Apakah Gani atau Braga? Nanti pada ini spotlight. Braga. Braga. Oke, Braga. Ini 2C nih.
Ya, bentar di atau unmute. Oke, Braga dulu ya. Silakan Braga. Kan setiap hari screen time-nya aku ada 1 jam. Nah, lebih baik menontonnya gadget apa? Gadgetnya iPad atau handphone atau komputer atau apa? Iya, terima kasih Kakak Braga. Jadi untuk sekolah kan 1 jam ya tadi ya. Lebih baik kalau umpamanya ada layar komputer atau layar laptop atau mungkin bisa disambungkan dengan televisi itu lebih baik. Jadi lebih baik jangan menggunakan iPad atau menggunakan handphone agar Mas Braga bisa melihat lebih jelas untuk ketika pelajaran ya. Terus setelah itu kalau mau nonton televisi harus dijarak dulu ya sekitar mungkin 1 jam setelah waktu sekolah. Boleh lihat televisi 1 jam dulu, lalu istirahat. Sore kalau mau lihat TV lagi, boleh 1 jam lagi, lalu istirahat lagi. Lalu malam mungkin sekitar setelah Isya atau setelah maghrib, mau lihat lagi sejam boleh, gitu ya. Gitu ya Kakak Braga ya. Oke, Nadia siapa sekarang berikutnya Nadia? Yang ada di layar itu? Apakah Yang Min? kedua, silahkan tanya. Iya. Sekar nih. 2B ya. Oke, Sekar ya. Silakan Sekar. Aku bukan mau tanya, aku dari tadi mau ke toilet. Oh iya, boleh. Adifa ya. Silakan. Adifa mau tanya, Adifa. Ya, ada Mini. Oke. Oke, Adifa dibuka, Adifa. Iya, unmute. Oke. Aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau aku lagi Zoom di kamar, kan pagi hari tuh udah ada sinar matahari, terus perlu nyalain lampu atau enggak? Oke, terus pertanyaan keduanya apa Kak Adifa? Terus yang kedua itu minus yang paling tinggi berapa? Oh iya, terima kasih Kakak Adifa, pertanyaan bagus sekali. Kalau sepertinya Bu Dokter lihat dari sini sih ruangannya Kakak Adifa sudah cukup terang. Itu kayaknya tanpa lampu ya itu ya. Tanpa lampu, sudah cukup terang, tidak perlu menyalakan lampu lagi ya. Itu sudah cukup baik. Terus untuk minus paling tinggi berapa? Bu Dokter pernah punya pasien minusnya sampai minus 20. Oh, sampai minus 20. Kalau seperti itu biasanya sudah nggak bisa dipakai kacamata, harus diganti lensanya. Lensanya tadi diambil terus diganti, gitu. Bisa tinggi sekali ya, minus 20 ya kakak ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Adifa. Siapa lagi nih, kayaknya banyak nih yang raise hand. Lanjut nih, Mini sekarang. Mini. Bu, itu Bu, saya biasanya kan itu apa tuh namanya? Terus saya tuh kalau bangun tidur kayak bangun-bangun tuh buram. Kalau saya mandi udah nggak buram lagi. Nah, udah kayak gitu terus tuh. Nah, habis itu berapa minggu yang lalu udah stop gitu. Sekarang mulai lagi. Oh gitu, terima kasih Kak Mini. Iya, jadi kadang-kadang kalau bangun tidur tidak jelas, tapi ketika habis mandi sudah jelas lagi ya. Ya. Iya. Nah, itu bisa aja mungkin ada kotoran-kotoran di mata. Jadi mungkin ketika tidur kan terkena AC atau kipas angin. Nah, gitu. Jadi ada tuh anak-anak yang kalau tidur kelopak matanya nggak sempurna nutupnya, jadi agak kebuka sedikit. Nah, itu bisa mengakibatkan matanya kering ketika bangun tidur. Itu bisa Kak Mini. Tapi kalau nggak taunya nggak begitu, tapi sampai siang kaburnya mungkin bisa meminta mama atau papa, ayah, bunda untuk pergi ke dokter mata ya. Bisa aja ada sesuatu di situ ya. Begitu ya Kak Mini ya. Ini pernah sekali kayak gitu Dok. Sekali sampai maghrib kalau nggak salah. Tuh kan. Berarti kalau ada sesuatu seperti itu sampai sore, sampai maghrib kan berarti lama tuh pandangan kaburnya. Nggak ada salahnya diperiksa. Nanti kan Kak Mini udah bisa tuh lihat
membaca angka, huruf, nanti coba diperiksa di Bu Dokter atau Pak Dokter mata. Oke? Oke. Oke. Asik ini. Lanjut sekarang Nadia. Sekarang ada. Perlu kita pakai kacamata blue light saat pakai gadget? Oke, terima kasih Nadia. Jadi untuk kacamata blue light sebetulnya kalau jaraknya sudah dijaga, kemudian terang gelapnya komputer sudah dijaga, ruangannya juga sudah terang seperti kamar Nadia sekarang, sebetulnya tidak begitu penting ya. Asalkan tidak terlalu lama ya, 3-4 jam itu sudah paling lama. Nah, kalau udah seperti itu kita tidak perlu pakai kacamata anti radiasi atau blue light Kak Nadia. Gitu. Iya, terima kasih Nadia. Banyak sekali. Banyak yang mau bertanya, Bu Dokter. Iya. Siapa nih? Coba dari Fatima dulu ya, silakan. Ya. Silakan. Unmute. Ya, di unmute. Oke. Maaf, kepencet. Maaf. Oke. Apa tuh biasanya itu apa tuh kalau nonton TV nggak sampai 3 meter, tapi nggak terlalu dekat. Oke, seperti tadi Bu Dokter katakan, jadi yang paling bagus itu 5 kali jarak, 5 kali lebar dari TV Fatima. Gitu, jadi kalau terlalu dekat nanti bisa capek, terus matanya jadi yang tadinya nggak pakai kacamata, jadi pakai kacamata, gitu ya. Jadi walaupun mungkin tidak terlalu capek, tapi lama-lama, jadi kayak menabung tuh, ditabung gitu, matanya capeknya ditabung lama-lama, jadi harus pakai kacamata, gitu sayang. Ini satu lagi ada pertanyaan. Oke, apa? Kalau nggak main gadget apa tuh harus bikin kartu juga supaya nggak lihat ke gadget terus. Bikin karya, habis itu bisa main. Iya, hebat. Dokter Amila. Terima kasih Kak Fatima. Iya, siapa itu? Syahira ya? Iya. Iya. Kakak aku itu udah sakit matanya. Oh, begitu. Sakit matanya. Pakai kacamata ya? Iya. Oh, gitu. Nggak apa-apa. Yang penting kacamatanya dipakai biar Kakak Syahira bisa lebih lihat lebih jelas. Bu Dokter juga pakai kacamata ya. Kakak aku. Iya, kakaknya Syahira kan. Terima kasih Syahira. Ya, sekarang dari Pak Danis Fatima mau nanya lagi. udah dulu ya Fatima, maaf ya untuk gantian. Ada banyak tuh, Zafran, Wira, Kenzi. Iya, silakan. Aku mau nanya, Bu. Ya, Yara, silakan Yara. Jadi aku Apa punya nih? 2 pertanyaan. Iya. Pertama, aku mau tahu, aku kan pernah ya ke dokter mata 3 kali. Ya, Iya. terus 3-tiganya sama karena itu ngeliat screen kelamaan. Terus tapi yang terakhirnya lebih parah karena aku itu kedip-kedip kayak setiap detik kayak gini. Kayak gitu. Terus kalau yang kedua, kan aku pernah lihat ya ada yang jualan kayak kacamata kayak gimana sih biar lihat screen-nya. Jadi kayak biar lihat screen-nya lebih kayak gimana ya? Nggak tahu. Kayak jalan kacamata, tapi bukan kacamata minus, Bu. Kayak gimana? Kayak ada. Ya, paham Bu Dokter. Ya, jadi kalau sampai matanya kedip-kedip itu kayak yang tadi Bu Dokter jelaskan kan, berarti karena mungkin sebelumnya Yara melihat gadgetnya terlalu lama, jadi si otot-otot yang menggantung lensa tadi terlalu lelah gitu. Makanya kalau sudah seperti itu, sudah benar tuh Yara pergi ke dokter mata ya, terus diperiksa. Kalau masih jelas, terus masih bisa melihat tulisan-tulisan dan gambar dengan baik, berarti Yara harus istirahat. Kalau seperti itu, main gadgetnya harus benar-benar dikurangin ya. Nah, Iya, pasti. iya, benar. Terus tadi kacamata yang bukan kacamata minus itu nggak akan berpengaruh sayang.
Jadi kalau kacamata yang fungsinya untuk memperbaiki mata minus hanya kacamata yang dijual di optik. Nah, tapi kalau kacamata ada titik-titiknya, biar bisa lebih jelas, yang bukan disarankan oleh dokter mata, itu nggak berpengaruh untuk mata Yara, gitu. Oke? Ya. Terima Kasih, kasih. Bu. Siapa lagi nih? Itu ada Zafran, Kenzi. Ada Ricci dulu. Oke. Kenzi. Nah, di sini Ricci. Kenzi kali ya, Kenzi. Ya. Teman-teman langsung. Aku kan suka kayak main game tapi kayak di tiduran, tapi aku pernah kayak ke dokter mata karena ayah mau dapat kacamata baru kan. Iya. Jadi aku ikut juga kan di kota Bekasi kan. Oke. Terus aku ke tes mata aku terus ada satu kayak huruf kecil banget, terus aku nggak tahu ternyata tuh pas aku deketin, tapi juga boleh dideketin, jadi aku kayak bilang terus gak apa-apa lanjut, terus aku habis itu tahu, terus habis itu dokter kasih aku ini kacamata untuk main game. Oke. Terima kasih Kakak Ricci. Nah, walaupun sudah dikasih kacamata untuk main game, tetapi Kakak Ricci nggak boleh main game lama-lama, ya. Nggak boleh lama-lama. Kalau sekolahnya tadi katanya udah 1 jam, berarti main gamenya paling lama 2 jam. Tapi padahal kan pasti ada tugas dari sekolah tuh yang harus kita melihat pakai komputer, ya. Jadi main gamenya katakanlah kalau pengen sekali, lebih baik sih main game ketika libur aja. Katakanlah Sabtu sama Minggu mungkin libur gitu. Boleh itu juga paling lama 1 jam. Dan nggak boleh sambil tiduran ya. Karena kacamata tadi untuk main game tidak akan mengurangi risikonya Kakak Ricci untuk memakai kacamata minus. Oke, gitu Kakak Ricci, pinter. Oke. Lanjut. Terima kasih Kakak Ricci. Bye. Ya, Sekarang Kenzi. kan dulu ayahku matanya mata sebelah, itu kenapa? Nah, Minus sebelah. Nah, bisa aja kenapa? Minus Merah. sebelah ya? Oh, merah. Oh, Merah. merah. merah Oh, sebelah. mata merah itu sebabnya macam-macam dan harus diperiksa dulu. Bisa aja Katanya kena debu, tapi Oh, masih iya. Iya, bisa karena debu, bisa karena ada kuman atau bakteri yang nempel di situ, ya. Bisa juga karena penyebab lainnya, Kakak Kenzi. Jadi harus dilihat dulu, ya. Terus gimana? Harus ke dokter Iya, mata harus ke atau dokter mata. Harus ke dokter mata biar diperiksa dulu, ya. Yang merahnya sebabnya karena apa? Kan banyak sekali penyebabnya. Gitu, sayang. Terima kasih, Kakak Kenzi. Terima kasih. Siapa lagi? Bapak Ibu Guru. Bentar. Norin dua. Norin, oke. Maaf tadi saya nggak kelihatan teman-teman. Oke, diet, oke. Arik mau nanya nggak Arik? Ini Oh ya, bentar ya Arik ya. Norin ini belum pin ya tadi. Udah sip, oke. Ya silakan Norin. Bu, itu kalau sehari sebaiknya kalau nonton gadget apa nonton TV berapa kali? Oke, terima kasih Kak Norin. Berapa kalinya sih tergantung sebetulnya, cuman waktunya semuanya itu dengan waktu sekolah, main handphone, lihat TV, paling lama 4 jam. Bisa dibagi jadi 4 kali boleh. Pagi sekolah 1 jam, terus agak siang mungkin setelah makan siang mau nonton TV 1 jam, habis itu bobo ya. Sore habis mandi nonton 1 jam lagi, nanti nonton lagi, atau kalau udah capek ya udah habis maghrib ngaji, terus nggak usah nonton TV lagi, boleh gitu ya, dibaginya bisa 3-4 kali. Gitu Kakak Norin. Wow, mantap. Ya, oke, terima kasih. Lanjut sekarang Arik ya. Kalau mata kita sudah min, bisa sembuh lagi nggak? Oke, terima kasih. Nah, untuk mata minus, kalau usianya masih, ini tadi yang tanya siapa sih ya namanya ya, nggak kelihatan di tempat Bu Dokter. Arik. Oh, Arik. Nah,
Kalau mata minusnya masih sedikit ukurannya, masih ada kemungkinan untuk sembuh ya. Tetapi kalau tidak, ya dipakai saja kacamatanya yang dikasih Bapak dan Ibu dokter ya, agar menjaga biar minusnya nggak semakin tambah. Gitu Kakak Arik. Cara sembuhin yang sedikit tadi gimana? Biasanya kalau masih minusnya mungkin 1/4, setengah, tetap harus diperiksakan ke Bapak dan Ibu dokter ya. Terus nanti biasanya dikasih vitamin, terus main gadgetnya biasanya sangat dikurangi. Kalau sekarang mungkin boleh 3-4 jam, tetapi kalau ketika diperiksa sudah ada minusnya yang sedikit tadi, mungkin sehari hanya 1-2 jam saja. Terus benar-benar dijaga 1-2 jam ya, hanya untuk sekolah dan mengerjakan tugas. Main handphone lainnya untuk lihat YouTube atau gamenya benar-benar di stop. Nah, sama makan makanan yang tadi ada di gambar, yang berwarna hijau atau berwarna merah. Oke, gitu. Baik, Terima kasih Kak Ari. Bu dokter, saya mau nanya. Iya, silakan Kalau Bapak. kalau silinder itu penyebabnya apa ya, Dok? Iya, kalau silinder itu penyebabnya jadi kayak tadi kan kita melihat kornea ya, Pak Firdaus ya, kornea. Jadi biasanya disebabkan karena kornea dan lensa yang bentuknya berbeda dari mata-mata yang normal. Jadi dia bentuknya kan antara kornea dan lensa itu cembung ya kalau dari samping. Nah, dia kecembungannya berbeda, jadi agak bergelombang. Sehingga kalau silinder itu apa yang kita lihat jatuhnya tidak pada satu titik fokus. Jadi harusnya benda yang kita lihat jatuhnya ketika di syaraf mata itu pada satu tempat. Tetapi karena kornea atau lensanya bergelombang, jadi dia pecah gitu. Jadi sampainya di syaraf mata itu pada beberapa titik. Makanya biasanya kalau silinder itu mungkin penglihatan masih jelas, tapi yang kita lihat agak berbayang. Nah, penyebabnya karena itu, iya. Itu karena sering nontonnya tidur apa miring ya, Dok ya? Enggak, biasanya dia lebih karena genetik sih, Pak Firdaus. Oh, genetik ya. Gitu. Saya kayaknya silinder, Dok. Lihat bulan jadi 2, Dok, saya, Dok. 2 silinder soalnya, Dok. Iya, kalau silinder itu kalau kita suka baca biasanya lebih sering pusing, sakit kepala karena berbayang kita lihat. Iya. Anak-anak yang mau nanya, karena Dokter, saya mau tanya. Bu Laila mau nanya, Bu Laila, silakan Silahkan Bu Laila. Oke, ya Bu Laila. Bu Laila nih. Ini sendiri pribadi, maksudnya sendiri. Jadi saya itu kan sebenarnya kacamatanya progresif, dokter. Min sama plus, iya. Plusnya udah 1,5, minnya 1,5. Nah ini karena zoom begini, kalau saya pakai kacamata kan suka mantul, dokter. Akhirnya saya beberapa bulan itu jarang pakai kacamata. Apakah itu berpengaruh ya, dokter ya? Dengan mata. Iya, terima kasih Bu Laila. Mungkin mantulnya karena posisi laptopnya tuh kayaknya cahaya kan dari belakang tuh Bu Laila, jadi terus jadi memantul tuh. Mungkin kita bisa jangan membelakangi cahaya seperti itu. Karena saya sendiri juga tiap hari juga ngajar anak-anak juga ini kan pakai laptop. Jadi sebenarnya berpengaruh juga kalau kita minus ya, seperti saya ada silinder juga, pasti bisa bertambah, padahal mungkin di usia kita kan sudah tidak ada lagi penambahan seharusnya. Jadinya udah harus stabil gitu. Kalau minusnya segitu ya minus, paling yang bertambah kalau untuk kita adalah plusnya aja. Karena kan itu progresif seiring usia. Tapi kalau untuk minusnya seharusnya sudah nggak nambah. Tapi kalau kita jarang kita pakai, apalagi kita kan akomodasi jalan terus, nah itu bisa jadi nambah gitu. Dan pasti nggak nyaman. Gitu Bu Laila. Siap, Bu Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang ini Arkana nih. Arkana silakan Arkana. Silakan Arkana. Ya, di unmute. Oke, sudah. Silakan Arkana. Seluruh acara kegiatan hari ini sudah kita lalui, hingga tibalah di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Mila yang telah memberikan penjelasan tentang kesehatan mata. Mohon maaf jika terdapat tutur kata maupun sikap dari kelas 2 yang kurang sopan. Marilah
kegiatan kelas 2 pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Dokter Nila. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. kesempatannya Bapak Ibu guru, anak-anak yang hebat-hebat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Terima kasih juga buat Dokter. Mama Nadia dan Arkana. Hebat sekali doa pembuka. Bapak Ibu guru kita foto dulu ya. Ya. Izin mau foto bareng ya. Iya. Ada yang bisa spotlight saya nggak bisa spotlight diri sendiri. Bentar, Pak. Saya cariin kok Pak, tenang aja. Jadi juga mau. Oke, kita foto semuanya ya. Ada Bu Laila, Bu Yosi, Bu. Dengan Danis namanya aja ya Pak Danis ya. iya. Oh benar. Pakai Danis bukan? Ya, Atau- Danis Bu. Ya. Oh, kayaknya 2A. Ya. Udah. Soalnya keluar Pak Danis BT, Danis BT. Pak Danis namanya SD kelas 2A deh kayaknya. Iya. Tadi keluar lagi. Saya ini lagi. Oke, sip. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Oh, Dokter bersama Nila. Terima kasih dokter. Terima kasih. Ini juga ya. Dan mau ngapain? Ini nih. Sama Arkana dan Nadia, Ya. Pak. Ya jadi pas ya. Sama Arkana dan Nadia. Iya, keren. Pas 9 ya. Siap. Dokter Nila, terima Oke, kasih siap ya, sayang ya. Oke. banget. Izin pamit. Ya, Dokter. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Oh, Masya Allah ya. Wah, banyak ilmu nih. Oh, alhamdulillah. Ada pertanyaan dari Tania tuh Pak Danis, nanti ditanyain ya Pak Danis. Oke. Tolong ditanyain. Ya, Danis Danis kan ada nomornya kan? Ya kan Pak Danis? Ini pertanyaan dari Tania nih. Untuk orang yang butanya satu saja, kanan atau kiri, apakah dapat melihat semuanya atau separuh? Tuh. Wow. Ya. Nanti bisa. Baik anak-anak, Iya, sudah selesai.